Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali, bertemu kembali di daring Akidah Akhlak untuk kelas 2. Oke, hari ini kita bertemu kembali, kalian bertemu dengan Bu Eni untuk daring Akidah Akhlak yang kedua. Apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan sehat? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oke. Nah, untuk hari ini di daring kita hari ini Bu Eni akan mengingatkan kalian tentang Asmaul Husna. Tentunya Asmaul Husna itu adalah materi yang tidak baru bagi kalian karena Asmaul Husna ini itu sudah dibahas di kelas-kelas sebelumnya gitu. Nah, di sini Bu Eni hanya mengingatkan untuk sedikit saja, akan tetapi tetap ikuti video dari Bu Eni dengan baik nggih. Nah, kita mulai nggih. Semuanya sudah siap? Kita mulai nggih. Nah, yuk mengingat kembali Asmaul Husna, Al-Malik, Al-Aziz, Al-Qudus. Lanjutkan nggih. Nah, untuk supaya kalian itu lebih memahami tentang materi kita hari ini, Bu Eni akan sedikit mengingatkan kembali. Apakah kalian masih ingat tentang Asmaul Husna? Masih nggih? Tentang Asmaul Husna? Nah, apa kalian masih ingat apa itu Asmaul Husna? Masih ingat nggih? Asmaul Husna itu adalah nama-nama baik ya bagi Allah yang jumlahnya itu ada 99. Oke. Beni teruskan nggih. Kemudian Asmaul Husna, maksudnya Beni, Asmaul Husna yang kita bahas untuk hari ini itu ada Al-Malik, kemudian Al-Aziz, dan kemudian juga ada Al-Quddus. Nah, untuk selanjutnya tetap tonton video dari Bu Eni dengan baik nggih. Bu Eni lanjutkan. Nah, untuk bahasan kita yang pertama yaitu Asmaul Husna Al-Malik. Al-Malik itu artinya di dalam bahasa Indonesia itu adalah yang maha merajai. Jadi Allah adalah pemilik alam semesta dan raja sebenarnya. Kalaupun di dunia itu ada seorang penguasa atau ada raja, itu sebenarnya mereka hanyalah seorang khalifah, seorang utusan untuk mengelola sebagian kecil dari milik Allah. Tetapi apapun yang mereka putuskan itu tetap keputusan mutlak itu ada di Allah. Jadi letaknya manusia itu adalah berikhtiar dan berusaha. Apapun yang mereka putuskan itu tetap keputusan mutlak itu ada pada Allah. Karena Allah itu adalah raja yang sebenarnya. Makanya di dalam awan pertama Beni tuliskan Allah Maha Raja. Tidak ada sedikit pun kekuasaannya yang diberikan kepada manusia kecuali setelah mendapatkan ridho darinya. Dan tentang Al-Malik itu sudah diperjelas di dalam Al-Quran itu di surat At-Toha. Oke. Yang Beni bacakan nggih untuk artinya, untuk Arabnya silahkan kalian baca sendiri nggih. Untuk artinya Beni bacakan nggih. Terjemahan atau artinya maka maha tinggi Allah Raja yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat. Oke.
Nah, itu bisa kalian baca sendiri di situ. Bu Eni cuma menjelaskan saja. Nah, di surah At-Toha ini memperjelas lagi bahwa Allah itu adalah raja yang sebenarnya. Oke, jadi sebagai seorang penguasa pada dasarnya, entah itu seorang presiden seperti di Indonesia itu karena masih presidensil nggih, tetapi kalau di negara-negara yang lain yang bentuknya monarki atau dipimpin oleh seorang raja, tetap mereka itu hanyalah khalifah Allah, hanyalah utusan Allah. Apapun yang mereka kerjakan, mereka putuskan itu hanyalah sebagian dari ikhtiar, karena tetap ketetapan atau keputusan apapun itu tetap pada Allah, pemilik alam semesta, raja yang sebenarnya. Paham nggih? Nah, kalau sudah paham, Bu Eni lanjutkan untuk Al-Aziz yang kita bahas yang kedua. Al-Aziz. Nah, maksudnya Beni. Nah, ini Al-Aziz untuk bahasan Asmaul Husna yang kedua, maksudnya seperti itu. Al-Aziz itu kalau di dalam bahasa Indonesia itu artinya itu adalah yang maha perkasa. Oke. Jadi, keperkasaan Allah itu tidak bisa diukur dengan apapun dan tidak bisa disamakan dengan apapun. Makanya di dalam awan yang pertama, Benek tuliskan keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia atau makhluk lainnya. Karena Allah itu Khalik, pencipta, sedangkan makhluk itu adalah ciptaan Allah. Paham nggih? Dan ini itu diperjelas di dalam surah Yasin ayat 1 sampai 5. Bisa kalian lihat sendiri di rumah, kalian cari sendiri. Dan Bu Eni ingatkan lagi bahwa untuk kelas 5 itu penulisan Arab itu harus sudah rapi, sudah baik, dan harus bisa melafalkan dengan baik juga. Apa kalian siap untuk itu? Siap ya? Bu Eni lanjutkan kembali. Untuk materi Asmaul Husna, maksudnya Bu Eni, yang ketiga itu adalah Al-Quddus. Al-Quddus itu adalah yang maha suci. Kenapa yang maha suci? Karena Allah itu adalah Khalik, pencipta. Tidak ada kesalahan, kecacatan, atau keburukan pada Allah. Makanya di awan yang pertama, Benik tuliskan demikian. Dialah Allah yang maha suci, jauh dari segala cacat, kekurangan, kelemahan, kelalaian, dan kesalahan. Dan di awan yang kedua, Benik tuliskan bahwa orang yang memahami dan merasakan kesucian Allah akan selalu memuji Allah karena kesempurnaan. Begitu ya. Coba bayangkan kalau misalkan alam semesta atau misalkan bumi yang kita tempati ini ada kekeliruan dalam pembentukannya, apa yang akan terjadi? Itu hanya sebagian kecil dari ciptaan Allah. Kita adalah makhluk bumi yang berada di bumi, sedangkan planet lainnya yang lebih besar itu banyak. Kok bisa ya? Itu karena kesempurnaan Allah, karena maha suci Allah, karena keperkasaan Allah, karena Allah adalah Al-Malik juga. Paham nggih? Itu cuma sebagian kecil dari gambaran nyata bahwa Allah itu adalah Al-Malik, Al-Aziz, dan juga Al-Quddus.
Jadi, secara ringkas, sebagai seorang makhluk, sebagai seorang manusia, sudah sewajarnya terbebas dari sikap sombong, apalagi memamerkan apa yang dimilikinya. Karena sebenarnya semuanya itu karena rahmatnya Allah yang maha luas. Paham nggih? Nah, sekian yang bisa Bu Eni share untuk hari ini. Dan untuk Al-Qudus itu kalian bisa untuk membuka di Quran surah Al-Hasr ayat 23. Di sana juga ditekankan lagi tentang sifat Allah yang Al-Qudus. Sebenarnya di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang mengagungkan Allah, akan tetapi dari Al-Malik, kemudian Al-Aziz, kemudian Al-Qudus, ini cuma ambil satu-satu sebagian kecil saja, cuma satu-satu dari ayat-ayat Allah yang mempertegas tentang Asmaul Husna yang kita bahas kali ini. Oke, untuk yang lainnya kalian bisa cari sendiri di dalam Al-Quran, banyak sekali. Oke, nah sekian daring kita kali ini. Sampai ketemu di daring berikutnya. Tetap semangat, tetap ceria, jaga kesehatan. Terus kemudian jangan lupa untuk selalu hormat kepada kedua orang tua, sopan santun kepadanya, dan menyayangi saudara, adik, ataupun kakak. Sekian dari Bu Eni, sampai ketemu di daring selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.